Baik, pada sesi kali ini kita akan mengenal NPM ya atau Not Package Manager. Kalau kita lihat di sini, ini adalah websitenya dari NPM sendiri, itu ada npmjs.com ya. Gitu. Jadi NPM ini intinya ya menyediakan modul-modul gitu ya pada saat kita bekerja dengan Not itu nanti kita bisa memanfaatkan modul yang sudah dibuat oleh banyak programmer di luar sana gitu ya. Jadi intinya pada saat kita membutuhkan fungsi tertentu atau modul tertentu yang mungkin yang sebenarnya ya bisa kita buat sendiri dari awal dari nol kita buat sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan ingin menghemat waktu daripada buat sendiri sedangkan di NPM sendiri sudah ada yang stabil misalkan kayak gitu ya kita bisa gunakan kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya sudah banyak sekali ya yang menggunakan NPM sendiri. Di sini modulnya mungkin ada ratusan ribu yang sudah tersimpan modul-modul di website ini yang bisa kita gunakan, baik yang itu gratis atau yang berbayar gitu ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, jadi intinya sih kalian pada saat mengerjakan project dengan Node.js boleh memanfaatkan NPM kalau memang dibutuhkan atau bisa membuat modul tersebut sendiri dari awal ya, tapi tentunya ya itu tadi ya perlu effort lebih yang diperlukan dari sisi waktu dan lain-lain itu. Oke, nah sebelumnya kita akan melihat dulu nanti sebelum kita mengerjakan bagaimana cara menggunakan npm seperti ini yang ada di sini ya. Kita akan coba dulu cek npm yang sudah terinstall. Jadi otomatis npm itu akan ikut terinstall pada saat kita menginstal Node.js. Jadi pastikan dulu Node-nya sudah terinstall ya di mesin kita. Nah, di sini kalau di kita kan dari saya di sini versi 14.16 untuk Node-nya. Nah, kita lihat untuk npm-nya. Ini dilihat dari terminal ya, command prompt. Nah, dia versi npm-nya adalah 6.14. Jadi memang berbeda ya, npm dan Node itu tidak selalu Node-nya misalnya versi 14 maka npm-nya versi 14 enggak gitu ya, karena memang npm ini sesuatu yang berbeda atau di luar Node dan pembuatnya pun juga berbeda dari si pembuat Node dulu gitu ya. Jadi npm-nya pembuatnya adalah orang yang berbeda dari dalam waktu yang berbeda juga. Di Node dulu lahir baru 1 tahun atau 2 tahun kemudian npm dibuat. Oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah npm yang terinstall pada mesin saya. Ini otomatis kemarin pada saat menginstal versi 14 yang terinstall adalah npm-nya adalah versi 6.14. Oke. Oke, sekarang kita akan mulai masuk mempelajari npm-nya ya. Oke, sebelumnya kita akan siapkan dulu directory atau folder untuk project latihan kita terkait npm ya. Saya menuju dulu ke directory. Server 2021. Oke, di sini saya akan buat sebuah directory baru. Ini misalkan npm demo. Dengan apa namanya proses pembuatan folder bisa langsung di directory-nya juga sih ya. Oke, saya menuju ke npm demo. Nah, oke, jadi setelah directory kita siapkan, setelah directory yang akan kita gunakan untuk latihan projectnya sudah kita siapkan, nah kita harus melakukan inisialisasi file package.json dulu. Jadi hampir semua aplikasi yang dibawa dengan Node itu biasanya memiliki file package.json itu yang di dalamnya itu nanti berisi ya inisialisasi dari projectnya gitu ya. Jadi ada mulai dari nama project, dependensi yang terkait di dalamnya, apa saja modul yang digunakan, versinya itu akan ada di informasi akan ada di situ atau berisi metadata gitu lah kira-kira ya. Nah, untuk melakukan itu kita akan gunakan kode seperti ini. Posisinya berada di dalam direktur yang aktif ya yang akan kita gunakan. Kita ketikkan npm init. Yes. Nah,
di sini kita sudah ada terbentuk file package.json ya. Di sini sudah ada untuk file package.json-nya dan bisa kita cek di direktori kita. Nah, ini dia bentuknya adalah file JSON, package.json yang sudah terbentuk barusan. Oke. Nah, kita akan buka direktori ini sekarang di Visual Code ya. Code titik. Oke. Nah, di sini di direktori kita sudah satu buah file ya, package.json. Coba kita lihat di dalam file tersebut isinya apa. Nah, di sini yang seperti saya jelaskan di depan tadi bahwa dia berisi informasi tentang aplikasi yang dibuat gitu ya. Di sini ada namanya sesuai dengan direktorinya ya, npm demo versi 1 karena memang baru dibuat ya 1.0. Nanti biasanya loh selalu berkembang aplikasinya, ada perbaikan-perbaikan, ada update-update. Nah, jadi dia akan dilakukan updating gitu ya versinya, deskripsi, terus utamanya index.js dan lain-lain. Di sini masih baru install dependency atau sebuah modul dari npm. Nanti di sini otomatis akan muncul informasi dependensinya. Oke, kira-kira seperti itu untuk persiapan awalnya ya. Harus persiapan awal dengan melakukan inisialisasi ini tadi ya. Oke, dengan cara npm init min yes, kira-kira seperti itu. Oke, setelah persiapan awal kita lakukan ya, kita melakukan inisialisasi pada saat pertama kali ingin membangun aplikasi di Node ya, tapi dengan melakukan inisialisasi file package.json. Nah, sekarang kita akan coba mulai mencoba menginstal npm ya, sampel. Nanti ada beberapa mungkin yang akan kita coba untuk install dan bagaimana cara mempelajari bagaimana cara menggunakan beberapa package gitu ya. Oke, untuk menginstal berarti ya kita menuju dulu ke website dari npm sendiri ya, npmjs.com. Nah, sekarang kita akan coba ada ratusan ribu ya, ingat ya, ada ratusan ribu package yang ada di npm ini yang bisa kita gunakan. Cuman tentunya ya ada beberapa atau sebagian kecil yang sangat populer gitu, yang sangat banyak digunakan oleh developer untuk membantu mengembangkan aplikasi yang sedang dibuat. Oke. Salah satu yang akan kita gunakan adalah ini. Nanti kita coba cari yang namanya underscore. Oke, kita akan coba menginstal salah satu npm ya. Salah satu package namanya underscore. Kita search dulu, lalu kita menuju ke bagian ya di sini. Oke, jadi di sini kita dihadapkan pada halaman package-nya underscore ya, seperti ini. Dia license-nya adalah MIT, terus bisa kita lihat di sini dalam waktu 1 minggu ya, jumlah downloadnya ada 8 juta, terus ya artinya cukup populer dan cukup banyak penggunanya ya, kira-kira seperti itu. Nanti kita akan lihat si underscore ini fungsinya untuk apa, nanti akan kita gunakan ke depannya ya, untuk aplikasi yang akan kita bangun terkait API gitu. Oke, lalu bagaimana cara menginstal package ini? Nah, di sini sudah ada nih. Di sini untuk cara menginstalnya adalah npm i untuk install lalu underscore. Kita copy saja. Kita copy. Belum ya. Kita copy, terus kita kembali ke terminal ya. Kita kembali ke terminal. Nah, oke. Pastikan kita masih berada di direktori di mana kita bekerja ya tadi ya. Lalu kita paste. Belum di copy ternyata. Bentar. Atau langsung kita ketik saja ya di sini npm
atau ini disingkat, kalau mau dipanjang juga boleh ya, install seperti ini boleh, atau lebih singkatnya i itu lalu underscore. Oke, kalau sudah tinggal enter. Pastikan koneksi internetnya dibuka ya, karena ini proses instalasinya secara online itu. Nah, di sini kita sudah menginstal ini satu package ya, yang bernama underscore. Lalu di sini kita bisa ketahui juga bahwa dia versinya 1.12 yang kita install. Kalau kita cek di websitenya tadi, di sini adalah sesuai 1.12.0, dan ini kemungkinan akan selalu update gitu. Jadi mungkin nanti suatu saat pada saat kita menginstal lagi sudah versinya sudah berubah, seperti itu. Tapi kita misalkan mau menginstal nanti dengan versi ini, sedangkan nanti suatu saat versinya sudah berubah ya, itu kita bisa gitu, kita bisa memilih versi mana yang ingin kita install. Oke, seperti itu. Kita kembali lagi ke sini. Tadi di sini prosesnya sudah selesai. Nah, untuk memastikan bahwa npm kita sudah terinstall pada aplikasi yang kita buat, kita menuju kembali ke ke Visual Code ya, sebagai kode editor yang kita gunakan. Nah, di sini yang awalnya tadi kita baru memiliki satu buah file package.json, sekarang ada tambahan 2 buah file lagi nih ya, yang bukan file, yang satu file package log.json, lalu satu lagi adalah sebuah directory node module. Nah, directory ini di dalamnya itu akan terdapat modul yang atau package yang sudah kita install. Nah, di sini ada sebuah directory baru namanya underscore yang berada di dalam node modul gitu ya. Jadi ini ada node modul, lalu di dalamnya ada directory underscore. Nah, di dalam directory underscore ini dia menyimpan file-file yang berhubungan dengan modul atau package underscore tersebut gitu. Nah, lalu kalau kita menuju lagi ke package.json yang kita miliki di awal, di sini di bagian dependency yang sebelumnya tidak ada, sebelum pas pertama kali kita lakukan inisialisasi kan ini belum ada nih. Lalu setelah kita melakukan instalasi salah satu package gitu ya, install salah satu package, di sini muncul dependensinya adalah underscore. Artinya apa? Artinya ya aplikasi yang kita bangun itu membutuhkan dependensi ini, seperti itu. Jadi underscore nanti pada saat diinstal di klien atau apa, dia akan otomatis menginstal underscore sebagai dependensi yang digunakan. Versinya sesuai dengan yang diinstal 1.12.0. Kira-kira seperti itu. Nanti intinya pada saat kita menginstal package lagi yang lain gitu ya, nanti otomatis di bagian dependensi ini dia akan bertambah juga gitu ya. Dia akan sesuai berapa paket atau package atau modul yang kita gunakan itu nanti akan bertambah di sini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Itu adalah cara menginstal untuk package yang kita dapatkan dari npm. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Setelah kita berhasil menginstal salah satu package ya dengan nama underscore dari npm, nah sekarang kita akan coba dulu nih bagaimana nih kalau misalkan kita sudah memiliki package, lalu bagaimana cara menggunakan package tersebut. Oke, kita menuju dulu nih ke website npm lagi ya, lalu menuju ke underscore. Ini nanti silahkan menuju ke underscore lagi yang baru kita install. Nah, biasanya tuh kalau package di npm itu yang sudah populer dan sudah sudah banyak digunakan, umum, terkenal gitu, biasanya nanti mereka memiliki website tersendiri gitu, di mana website tersebut berisi dokumentasi bagaimana cara menggunakan package tersebut gitu kan. Nah, salah satu contohnya ini adalah underscore nih. Underscore itu dia memiliki website namanya underscorejs.org. Di dalamnya nanti terdapat dokumentasi bagaimana cara kita menggunakan underscore, apa saja yang bisa kita lakukan dengan si underscore ini. Oke, kita menuju dulu ke websitenya. Kita menuju ke website underscore. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ya underscore ini dia adalah sebuah JavaScript library gitu ya. Dia intinya itu kalau kita biasa tahu itu, kalau misalnya kita punya dulu belajar matematika, punya buku kumpulan rumus-rumus gitu kan ya, yang banyak sering digunakan. Nah, ini juga sama nih gitu. Jadi si underscore ini semacam menyediakan banyak fungsi-fungsi yang sering sekali digunakan
berhubungan dengan collection, lalu berhubungan dengan array, lalu berhubungan dengan misalkan function yang lain, objek. Nah, kayak kira seperti itu. Jadi intinya fungsi-fungsi ini ada sekitar 100 fungsi yang ada di underscore ini yang sangat umum digunakan gitu kan. Nah, itu nanti intinya sih dibandingkan kita harus membuat si fungsi-fungsi ini dari nol, mendesain dari nol. Nah, itu kita bisa langsung memanfaatkan fungsi yang ada di sini. Kira-kira seperti itu ya. Ini di underscore. Misalkan nanti kita akan coba nih salah satu fungsi di underscore misalkan terkait dengan collection. Collection itu ya intinya tentang database gitu ya, tentang data, mengolah data gitu kan. Misalkan kita akan coba nih yang satu fungsi namanya content. Oke. Oke, nanti di sini pada saat kita memilih satu fungsi, nah di sini ada dokumentasinya itu bagaimana cara kita menggunakannya. Ini jadi intinya konten itu nanti dia adalah sebuah fungsi yang berkaitan dengan array. Fungsi ini tujuannya adalah misalkan nanti kita punya sebuah array gitu kan ya, berisi sekian data gitu kan. Atau kita mau lihat apakah suatu data itu ada di dalam array ini. Contohnya ini ada sebuah array berisi komponennya adalah 1, 2, 3, lalu parameter keduanya adalah 3. Jadi bacanya adalah saya ingin mencari apakah 3 ini komponen atau number 3 ini ada di dalam array. Kalau misalkan ada, maka outputnya adalah true gitu ya. Nah, kita coba ya. Kita coba di Visual Code. Lalu kita di sini akan coba buat satu buah file baru namanya bukan di sini ya. Kita buat di utama ya. Di utama kita buat npm. Di sini kita buat sebuah file baru namanya index.js. Index.js. Oke. Nah, filenya di luar ya, berarti di luar node modul. Jadi dia di direktori utamanya dari direktori npm demo. Jadi tadi klik dulu npm-nya baru klik new file gitu. Oke, yang pertama kita sekarang akan memanggil dulu si modul yang akan kita gunakan seperti biasanya kita gunakan fungsi require kan. Nah, di sini kita coba gunakan variabel misalkan underscore gitu. Underscore di sini biasanya umum digunakan karena sesuai dengan namanya kan ya underscore, makanya di sini kita simpan dalam variabel underscore nanti untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Nah, seperti sebelumnya juga kita gunakan fungsi require. Terus di sininya adalah otomatis kalau menggunakan Visual Code nanti udah dibantu nih di sini apa sih package yang sudah kita install gitu kan. Di sini ada underscore gitu kan ya, otomatis dia nanti akan mencari di dalam node modul sudah ada apa aja tuh paketnya yang kita install atau package-nya. Kebetulan di sini kita baru menginstal satu, yang di sini terdeteksi satu, langsung kita pilih saja nih underscore itu kira-kira ya. Ini sama seperti pada saat kita mengakses modul atau core modul atau modul utama pada saat yang kita dapatkan pada saat kita menginstal node gitu kan. Itu tuh otomatis pokoknya kalau si package itu dia nanti berada di dalam node modul, maka cara aksesnya adalah seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan seperti yang sebelumnya dijelaskan, kalau misalkan yang kita akses modulnya itu dia berupa file yang berada dalam satu direktori dengan npm demo ya, berarti kita harus menggunakan seperti ini gitu kan ya, kira-kira seperti itu. Cuman karena ini si underscore itu berada di dalam node modul, maka cara aksesnya ya langsung saja tinggal require langsung tanda kutip underscore. Oke, itu. Nah, kalau misalkan udah seperti ini artinya nih kita sudah menyimpan asumsinya nih adalah sebuah objek itu kan ya, dimana objek ini tuh nanti memiliki apapun yang ada di dalam modul underscore, fungsi-fungsi dan lain-lain. Nah, cara menggunakannya tadi kan kita mau memanfaatkan atau menggunakan fungsi konten ini kan ya, gitu ya. Berarti tinggal di sini kita mulai dengan underscore lalu titik. Nah, di sini nanti udah otomatis IntelliSense-nya akan mendeteksi fungsi apa saja nih yang ada di underscore gitu kan ya. Kita akan gunakan konten. Nah, di sini ada konten. Terus, nah, konten tadi itu strukturnya ya seperti yang di dokumentasinya kan, seperti yang kembali ke dokumentasinya di sini dia ada dua buah parameter. Parameter pertama adalah datanya atau di sini dalam bentuk array, terus parameter kedua adalah data yang ingin dicari
gitu kan. Nah, berarti di sini sama nih, collectionnya apa nih, misalkan kita buat sederhana aja, sama ya, 1,2,3. Oke, koma. Nah, parameter keduanya adalah value-nya yang ingin dicari gitu kan ya. Berarti di sini misalkan saya ingin mencari apakah ada angka 2 di dalam array ini gitu kan ya. Gitu. Lalu kita simpan nih, nah otomatis kan nanti pada saat kita memanggil sebuah fungsi kan, fungsi ini akan memberikan output. Tadi kan outputnya true atau false gitu kan ya. Berarti kita harus menyimpan outputnya. Mau di sini akan saya simpan di misalkan variabel misalkan result. Namanya bebas ya, tidak harus result, cuman kalau mau result juga sama boleh. Oke, nah setelah itu ya kita tinggal tampilkan nih sekarang. Kita coba tampilkan saja di console.log. Lalu di sini adalah result. Oke, seperti ini. Ini adalah cara sederhana pada saat kita memiliki sebuah package lalu kita ingin menggunakan package tersebut. Yang jelas tinggal kita lihat di dokumentasi dari package tersebut bagaimana cara menggunakannya, fungsi apa saja yang sudah disediakan, ya baru tinggal kita gunakan. Gitu, ini yang sederhananya ya. Nah, sekarang kita simpan, coba kita lihat apakah memang benar menghasilkan resultnya adalah true, gitu kan ya. Kita cek di terminal, lalu kita buka ya, kita jalankan node index.js. Oke, nah di sini sesuai dengan prediksi kita bahwa si fungsi tadi itu menghasilkan outputnya adalah true, gitu kan ya. Misalnya output true sesuai dengan yang ada di sini. Oke, itu adalah contoh sederhana bagaimana kita memanfaatkan modul. Apakah ini bisa digunakan misalkan tanpa menggunakan modul nih, kita tanpa menginstal underscore tadi, apakah kita bisa melakukan fungsi ini kita buat sendiri dari nol? Ya bisa gitu kan ya. Nanti kalau misalkan ingin membuat sendiri, saya nggak ingin nih menggunakan not kita nggak ingin menggunakan package dari npm atau modul tertentu dari luar karena saya bisa buat sendiri, ya udah buat sendiri gitu untuk untuk melakukan fungsi ini. Cuman kalau yang di sini kan kita tinggal pakai nih, udah dibuatin sama underscore, kita tinggal menggunakan. Kira-kira seperti itu ya. Intinya sih pada saat memilih modul, apakah saya harus gunakan modul atau tidak, itu tergantung kebutuhan dan harus bijak itu. Karena kalau misalkan kita asal install modul terus ternyata kok modulnya tidak digunakan, ya nanti memberatkan memorinya juga. Kira-kira seperti itu. Oke, gitu untuk cara sederhana kita menggunakan sebuah modul.